Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Izin mengundurkan diri, Taruna Utama, Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 56. Nama Jendi Fauludin, STB 4631, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya, Mbak. Di sini saya ingin mewawancarai terkait permasalahan kode etik tugas pemasyarakatan. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersedia. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Eh, Sebelumnya mohon maaf Mbak, izin untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Molinda. Saya bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Karawang dan saat ini saya diperbantukan sebagai sekretaris. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Mbak, eh, seberapa Mbak mengetahui mengenai tentang kode etik pegawai pemasyarakatan? Sebagai petugas pemasyarakatan, tentu saya mengetahui tentang kode etik pemasyarakatan. Kami sebagai petugas pemasyarakatan tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan juga memberikan perlakuan yang adil terhadap narapidana. Dan kode etik pegawai masyarakat ini menjadi panduan yang penting dalam melaksanakan tugas. Dan menurut pengetahuan saya, kode etik tersebut mengatur tentang profesionalisme, integritas, serta penegakan hukum yang adil. Kami juga diwajibkan menjaga profesionalisme dan berinteraksi kepada warga binaan dan juga masyarakat, serta harus menghormati hak asasinya dan memberikan perlakuan yang sama kepada warga binaan tanpa memandang latar belakang mereka. Selain itu, integritas juga menjadi poin yang penting dalam kode etik ini, agar kita sebagai petugas tidak terlibat dalam praktik korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, menurut Mbak, apa aja etika dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai pemasyarakatan? Kalau kita mengacu pada Permen Kumham tentang kode etik pegawai, kita udah diatur nih gimana kita berkehidupan dalam berorganisasi, melakukan pelayanan, pembinaan, atau berhubungan dengan APH dan bermasyarakat. Jadi kurang lebihnya sih lebih ke menekankan prinsip keadilan, integritas, dan profesional yang pada akhirnya juga akan berkontribusi pada keamanan dan efektivitas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Oke, selanjutnya, apakah Mbak pernah melanggar kode etik pegawai pemasyarakatan? Alhamdulillah sejauh ini saya bertugas belum pernah melanggar. Alhamdulillah. Terus gimana sih pendapat Mbak tentang pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik tersebut? Sebagai generasi muda ya, tentu kalau melihat berita tentang pelanggaran kode etik yang terjadi, pasti sangat kecewa dan miris dong. Apalagi yang mereka lakukan tentu pasti akan berdampak negatif terhadap penilaian dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kita, di mana kepercayaan masyarakat kan menjadi tolak ukur ya untuk keberhasilan sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Mbak nih, melihat beberapa pegawai pemasyarakatan yang ada itu melakukan pelanggaran tersebut, gimana pemecahan masalah yang tepat itu gimana sih menurut Mbak? Menurut saya, permasalahan masalah yang tepat dalam kasus pelanggaran kode etik, pasti kita harus memerlukan nih pendekatan yang holistik dan proaktif, seperti perlu dijatuhkan penjatuhan sanksi dan konsekuensi untuk yang telah melakukan pelanggaran, dan untuk solusi penanganannya agar tidak terjadi kembali, perlu dilakukan kayak pelatihan terhadap petugas terkait dengan kode etik dan memberikan pemahaman kepada mereka konsekuensi apa sih yang akan diterima nanti. Dan untuk meningkatkannya kembali, kita juga perlulah pelatihan-pelatihan seperti peningkatan kredibilitas petugas itu. Terus untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, kita ajak nih masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan saran maupun masukan dalam proses perbaikan kita. Nah, dengan ini kredibilitas petugas kan akan meningkat, masyarakat pun akan semakin percaya kepada kita. Oke, izin Mbak, ini yang pertanyaan terakhir dari saya. Pendapat Mbak
terkait petugas pemasyarakatan yang profesional itu gimana sih, Mbak? Pegawai pemasyarakatan yang profesional itu menurut saya adalah sebuah aset dari sebuah organisasi. Jadi petugas pemasyarakatan yang profesional tidak hanya akan menjalankan tugas mereka dengan baik, tapi juga akan menjadi contoh di mana mereka akan selalu menjaga integritas, keadilan, dan kualitas mereka dalam memberikan layanan dan meningkatkan sistem pemasyarakatan. Sehingga mereka berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta membantu proses pembinaan kita ke dalam masyarakat. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sebelumnya. Saya sangat amat terkesan dengan pengetahuan Mbak mengenai etika profesi petugas pemasyarakatan. Semoga kedepannya melihat beberapa pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dapat lebih memahami dan menjalankan kode etik yang berlaku. Sekian Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sekali lagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya, Bapak. Iya Mbak. Baik. Baik. Selanjutnya setelah saya mewawancarai Mbak Rizky Maulinda sebagai sekretaris dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Karawang, saya akan membahas tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Jadi, pegawai kode etik profesi tugas pemasyarakatan. Pertama itu profesi. Profesi itu ada suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai profesi yang ditekuni dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, termasuk keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi pada umumnya pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan keahlian yang khusus. Profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia atau masyarakat. Contoh seperti dokter, advokat, rohaniawan, notaris, jaksa, polisi, termasuk tugas pemasyarakatan. Selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Yang pertama itu ciri-ciri profesi yang pertama adalah pengetahuan khusus, yang kedua kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, dan yang ketiga mengabdi kepada kepentingan masyarakat, yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut, yang kelima profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dan tiga ciri-ciri khusus profesi menurut Pak Surmaryono. Yang pertama ada persiapan atau training khusus. Dan yang kedua, menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas, dan berbeda dari keanggotaan. Dan yang ketiga, ada akseptabilitas sebagai motif pelayanan. Selanjutnya kita membahas tentang etika profesi. Etika profesi merupakan sikap hidup atau kaidah-kaidah berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dengan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan dan melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan. Prinsip, prinsip etika profesi itu ada delapan. Yang pertama prinsip standar teknis, kedua prinsip kompetensi, keempat tanggung jawab, keempat komitmen etik, kelima integritas, keenam objektivitas, tujuh kerahasiaan, dan kedelapan ada prinsip perilaku. Selanjutnya kita membahas kode etik profesi. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya. Bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Menurut Sumaryono, alasan kode etik profesi secara tertulis itu ada tiga. Yang pertama, sarana kontrol sosial.
Yang kedua, pencegah campur tangan pihak lain. Dan yang terakhir, mencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya ada penyebab pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama ada pengaruh jabatan, yang kedua lemahnya penegakan hukum, yang ketiga tidak berjalannya kontrol dan pengawasan masyarakat, yang keempat organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, yang kelima rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, yang keenam belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengemban profesi, dan yang ketujuh ada pengaruh sifat kekeluargaan. Selanjutnya, menerapkan kode etik profesi dalam pelayanan pelanggan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melindungi kepentingan pelanggan. Yang kedua, menghasilkan layanan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin kualitas kinerja profesi. Yang keempat, menjaga hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya itu ada sanksi pelanggaran etika, ya sanksi sosial dan sanksi hukum atas perbuatan pegawai tersebut yang berdasarkan em, dasar hukum dari instansi pegawai tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang profesi petugas pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan. Menurut pasal 1 angka 21, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Profesi petugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Asas persyaratan yaitu pengayoman, mendiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, profesionalitas, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas. Nah, kode etik pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. Tugas masyarakat ini juga termasuk sebagai pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kode etik pegawai pemasyarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Setiap pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam berorganisasi, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan pelayanan pembinaan dan pembimbingan terhadap kebinaan, melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan, melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya, dan kehidupan bermasyarakat. Setiap pegawai pemasyarakatan wajib mematuhi dan menaati serta melaksanakan etika yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan pembinaan dan pembimbingan terhadap perkebinaan, yang pertama itu menghormati harkat dan martabat warga binaan tersebut, kedua mengayomi warga binaan, tiga tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja, dan tanggon dalam kejadian, dan yang terakhir bijaksana dalam bersikap. Untuk pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan. Mungkin sekian penjelasan tentang kode etik petugas pemasyarakatan, kode etik pegawai pemasyarakatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.